Wes mulai. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan sekarang saya lagi sama Pak Wicak ini. Kalau di Politeknik Mekatronika Sanata Dharma di kampus kami itu Pak Wicak sebagai jabatan apa? Wadir. Oh iya, Wadir 2 ya. Wadir 2 bidang kemahasiswaan. Dan kebetulan pinter manufaktur, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Wicak mengenai apa yang ada di prodi teknologi perancangan mekanik. Jadi gini Pak Wicak, apa banyak tuh mahasiswa ini gitu masih mempertanyakan apa ya, sakjane desainer ini apa tuh, meskipun kita teknologi perancangan mekanik tapi kita tetap desainer tuh, desainer perancangan mekanik gitu. Betul, ya. Merancang mesin otomatis. Nah, sakjane kita desainer iki sapa nih? Desainer iki sapa? Ngopo wae? Terus hasilnya koyo apa nih? Ya, nek apa ya? Desainer itu kan kata benda. Nek dalam kehidupan sehari-hari kan mesti kan ada juga orang itu yang mencoba untuk melihat ke depan, mencoba untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan dari fenomena-fenomena yang ada saat ini. Nah, ya kurang lebih desainnya seperti itulah, atau ya bisa kita sebut apa ya, kita analogikan sebagai peramal. Meramal ya. Desainer meramal. Karena meramal ini dalam masa depan, desainer juga memiliki masa depan. Ya hanya memang ada hal-hal tertentu yang membuat itu menjadi pembeda antara peramal, desainer dan dukun. Nah dukun ya kita juga gitu. Ya kan dukun ada juga yang bisa melihat saja masa yang akan datang, hanya memang mereka kan tidak berdasarkan dari fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, tapi dia semacam gifted atau apa, tapi itu tidak bisa kita kategorikan, kita masukkan dalam tadi yang kita sebut sebagai desainer tadi. Tapi kalau misalnya desainer sebagai dukun enak banget. Ono perusahaan datang, Mas saya ingin bikin alat saya gini-gini, sudah meramal celing langsung tadi mesinnya. Enak banget. Kan kita kalau desainer itu kan paling ya berdasarkan riset kan. Riset terus nanti ada macam-macam lah, ada riset terus nanti ada teori-teori yang dimasukkan ke dalam proses perancangan itu. Ono keahlian-keahlian tertentu nggak sekedar dengan rafalan ya. Nah, dukun kan rafalan. Tapi orang aktif juga ada nggak tahu dari dukun. Ya kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Profesor Hesketh. Profesor sing wong Amerika ya. Jadi ini wong Amerika. Design is to design a design, to produce a design. Jadi memang di situ dari kalimat tadi kan ada 4 kata. 4 kata yang merujuk pada sebuah satu kegiatan yang sama, yaitu desain. Design is to design a design, to produce a design. Nah, kata desain yang pertama itu kan dia sebuah kata benda. Kalau dalam subjek, kalau dalam kalimat itu kan harus mengandung subjek, predikat dan objek. Disebutkan. Nah, di mana Tani kono kan subjek hasilnya kan. Ya. Kata benda yang pertama itu kan merujuk pada konsep secara keseluruhan atau desain secara keilmuan, kata pertama. Nah kemudian kalau kata yang kedua, desain yang kedua itu kan sebagai predikat, kata kerja itu yang merujuk pada sebuah kegiatan untuk melakukan proses desain tadi. Nah kemudian desain yang ketiga itu merujuk pada konsep, karena yang ketiga itu biasanya kan objek dalam kalimat.
nenggon SPOK objek. Tapi kalau di sini mungkin kontennya sih dimaksud mungkin koyo apa ya? Ya konsep tadi, konsep ide yang akan menjadi objek desain tersebut. Nah maksudnya. Kalau yang terakhir itu sudah ininya produk dari kegiatan desain tersebut. Itu kalau menurut apa tadi Mas Profesor Esket tadi. Lalu saja ini untuk teman-teman sih mungkin masih di awal masuk di teknologi perancang mekanik masih bingung di dalam perancangan mekanik itu apa sih yang dipelajari? Nah kalau dari kajian bahasa desain itu yang dirujuk oleh si Yasraf Amir, dosen ITB. Jadi untuk melakukan proses desain itu kan kita membutuhkan banyak sekali cabang keilmuan, karena cabang keilmuan desain itu sendiri tidak mungkin atau belum bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dalam proses desain tersebut. Misalnya ilmu alam itu jelas nanti akan kita pakai dalam mendesain, karena istilahnya desain yang diciptakan oleh yang maha desain itu kan saya ngecat Lombok ya, desainer paling ampuh sak dunia. Kalau semua itu yang ada di alam ini, sehingga ilmu pengetahuan alam itu sangat kental dalam proses desain. Kita tidak akan bisa melepaskan diri dari cabang ilmu tersebut. Terus kemudian supaya desain kita itu bisa berguna atau menjawab kebutuhan, ya jelas masalah humanities itu kan harus kita perhatikan sebenarnya. Karena kan kita mendesain itu kan ya memang untuk kebutuhan manusia, bukan untuk kebutuhan yang lainnya. Sehingga aspek-aspek yang humanis itu tetap harus kita perhatikan. Ya. Humanis itu masih nanti bisa sampai ke sisi apa? Psikologi, manusia, mental dan lain sebagainya, banyak lah itu. Budaya bisa. Kemudian hal-hal yang lain yang berhubungan dengan apa? Kalau ini masalah art dan estetik itu nanti kalau itu arahnya ke supaya desain kita itu bisa menang di pasar atau bisa menarik bagi orang lain, maka sisi ini juga harus disentuh, karena kita tidak mungkin hanya mendesain sesuatu itu hanya berdasarkan fungsinya saja. Ya. Kalau ya udah barang itu berfungsi tapi tampilannya rapati mutu itu juga ya tentunya akan menjadi nilai minus bagi produk yang dibuat itu. Tapi bukan itu kalau di tempat kita itu art dan estetik itu apa terus dipelajari nanti tapi dulu kan kita itu enggak. Karena itu memang ranahnya mungkin desain produknya lebih ke desain produk seni rupa yang umum sih. Ya, tapi kalau kita mungkin estetikanya lebih ke ekonomi. Bisa ada sih bisa. Jadi ekonomi dan juga K3 masalah keamanan K3. Jadi kayak apa ya? Kalau saat penangkapanku ekonomi itu kenapa itu estetik bisa dimasukkan di situ, karena kayak misalnya warna, misalnya warna kuning dia ada satu tombol warnanya merah. Selain itu juga apa ya? Untuk menarik perhatian gitu ya. Atau ada satu produk yang dicat warna biru. Selain itu sesuai dengan brand produk tersebut misalnya. Tapi juga ini masalah kenyamanan mungkin ya, bisa dibilang. Ini motor lu nyaman. Ya. Karena pun juga ada misalnya ada mesin yang di situ ada lampu yang menyala, tingkat menyalanya pun juga ada diatur juga, orang atau jelar meripati langsung ya nggak enak banget. Ya, artinya kan tetap
mengarah pada K3 tadi ya, Nah, iya, keselamatan dan keamanan dan keselamatan kerja. keamanan dan keselamatan kerja. Sehingga memang tidak sembarangan. Artinya segala sesuatu itu pasti akan dibuat karena berdasarkan dari sebuah tuntutan atau sebuah permasalahan di dalam desain ini. Iya. Terus hal lain yang mempengaruhi juga masalah engineering atau apa? Wah, ini bidang teknik. Nah, bidangku mau bidang kaya waro nah. Nah, itu kan engineering. Jadi mengapa engineering ini masuk ya, supaya sesuatu yang kita desain itu menjadi tadi tidak ngoyo-woro tadi, bisa benar-benar diproduksi untuk menjadi sebuah produk yang nyata, sebuah sistem yang nyata, bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, dan yang lebih penting lagi menjawab dari permasalahan yang melatar belakangi proses desain. Nah, nanti kita juga akan bicara itu, lihatnya ada proses desain yang apa itu, dari awal sampai produk itu jadi, itu nanti kita juga akan bicara tentang itu juga. Kalau matematik jelas, secara keilmuan itu sangat dibutuhkan. Kita bicara yang art maupun yang teknik itu tidak akan bisa lepas dari hal yang berhubungan dengan matematik. Ya. Lalu tapi kepercayaan bahwa saya ono apa ya? Ada 3D printer, ada tatap muka virtual, Ya. video call. Terus ono matriks yang manusia bisa dihadirkan di situ dengan matrik hologram. Percaya gak kalau itu hasilnya wong. Iya, awalnya memang begitu, tapi kan ngoyo-woro yang dulu dilakukan itu berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya semakin lama atau semakin kesini itu menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya kayak zaman dulu waktu kecil itu kan kayak nonton apa Flash Gordon ngomong ono raine kancane pada saat itu sesuatu yang ngoyo-woro, tapi dengan berkembangnya teknologi informasi, telekomunikasi yang berkembang, maka itu menjadi sesuatu yang sudah bukan lagi hal yang ngoyo-woro. Saya masih ingat tahun 98 itu satu kampus itu yang punya handphone cuma satu di luar kuliah. Solusi juga tenang. Wah, itu juga tenang. Tapi pada saat beberapa tahun kemudian, tidak sampai 5 tahun, kami semua satu angkatan sudah punya semua itu. Tidak ada yang tidak punya. Nah, itu memang apa ya? Kemajuan teknologi itu membuat segala sesuatu yang dulunya ngoyo-woro menjadi nyata. Jadi memang mungkin bedanya manusia atau kewan ini. Manusia kan revolusi berjalan dengan cepat. Kewan ini kayak biyen arep ngoker panganan ya ini tekan ratusan tahun ya mungun gitu loh. Jadi ya yang siklus sehat ya mungkin yang siklus itu jadi proses desain itu kan sebuah proses kreatif di mana manusia yang kreatif melakukan proses kreatif, hasilnya sebuah karya yang kreatif. Tentunya itu melalui sebuah alur-alur yang khusus, tidak terus mak beduduk seperti tadi diam terus ngerapal terus itu mau paling Doraemon tak ini. Jadi memang ada prosesnya. Tidak serta-merta karya kreatif itu muncul dengan sendirinya. Meskipun kreatifnya manusia, tapi kalau tidak melalui siklus desain ya mungkin agak sulit menghasilkan sebuah karya kreatif. Jelas yang pertama dalam proses desain itu selalu diawali
dengan yang namanya sebuah permasalahan. Ya, karena ada masalah. Tapi masalah itu juga nggak tiba-tiba terus desainer nggak menunggu masalah muncul baru dia bikin karya. Betul. Kadang sebenarnya tidak ada apa-apa nih, tidak ada apa-apa terus. Tapi desainer itu menurutku ya, desainer yang hebat itu ketika dia bisa menemukan satu masalah di tempat yang seakan-akan baik-baik saja. Ya. Betul. Itu kejelian. Jadi memang tidak semua desainer itu bisa melihat sebuah permasalahan. Kadang-kadang yang dilihat itu adalah akibat. Nah, akibat dari masalah itu. Akibat. Kalau kita hanya menembaki akibat saja, desain yang kita buat itu tidak akan long lasting life, tidak bertahan lama. Paling hanya 1, 2, 3 bulan selesai. Tapi kalau kita bisa melihat masalah yang sebetulnya itu apa tuh? Nah, kalau kita bisa melihat permasalahannya dan mengubahnya menjadi sebuah kebutuhan, maka desain yang kita buat itu atau desain yang kita hasilkan itu bisa sebuah desain yang sangat panjang umurnya atau mungkin belum tergantikan lah. Kalau kita lihat contohnya mesin fotokopi itu kan ya sama berawal dari sebuah kebutuhan. Kalau dulu kan zaman bapak saya, simbah saya itu kalau membuat ngetik kan pakai bukan rugos, karbon dirangkap ngetik ngetiknya tuang, nah itu baru jadi berapa rangkap. Nah ada kebutuhan seperti itu akhirnya karena dilihat bahwa ini memang kebutuhan yang sangat mendasar. Bagaimana kita bisa memperbanyak sebuah dokumen, bagaimana kita bisa melakukan proses duplikasi dengan cepat, sehingga orang mencoba untuk membuat mesin fotokopi. Nah akhirnya ya dengan adanya mesin fotokopi itu sudah tidak harus lagi mengetik dengan jadi dari sebuah permasalahan kemudian ditarik menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian dari kebutuhan ada proses desain di situ. Oh, kebutuhan saya ini. Maka dilakukan sebuah proses desain sampai nanti akhirnya menghasilkan apa tadi yang dinamakan sebuah karya kreatif. Tapi itu belum karya kreatif. Masih pada misalnya kayak masih model atau masih prototipe awal. Ya belum prototipe ya, karena masih gambar, masih sebuah desain. Nah, baru di situ nanti masuk ke proses manufaktur, masih proses produksi. Nah, di proses produksi nanti akan menghasilkan sebuah prototipe. Nah, kemudian prototipe nanti jelas di situ akan dilakukan evaluasi dulu sebelum dilempar ke konsumen untuk dijual. Itu pasti akan ada evaluasi dulu, digunakan apakah secara fungsional sudah oke, sudah sesuai, apakah secara tadi yang estetik ergonomik tadi sudah masuk, dan seterusnya baru mulai dibuat industrial produknya, produk yang cetak massal, diproduksi secara massal. Di situ nanti akan ada pasar yang menyerap. Kemudian setelah diserap pasar, konsumen jelas pasti akan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan istilahnya dalam kita beli online evaluasi review. Nah kita beli online setelah menerima barang, reviewnya bagaimana? Customer itu akan secara langsung atau tidak langsung akan langsung memberikan review karena dia akan menggunakan wah enak, produknya agak gaplay jadi kan nanti akan muncul lagi. Review itu mestinya akan ditangkap lagi oleh tim desain. Mereka akan menangkap lagi review, menangkap masukan dari masyarakat itu. Karena apa? Masukan-masukan ini nanti akan menjadi feedback sehingga proses awal dalam kita memilih dan memilah sebuah permasalahan itu bisa benar-benar mendapatkan
sumber masalah yang karena jangan-jangan yang kita tembak dulu itu hanya akibatnya saja, masalahnya belum ketemu. Nah, dengan adanya feedback ini akan semakin mendekatkan kita ke arah akar permasalahannya. Nah, setelah ketemu akar permasalahannya, kita gunakan feedback ini untuk mengevaluasi desain yang tadinya dibuat, sehingga prosesnya berulang lagi, masuk ke kebutuhan, kemudian masuk ke proses desain sampai manufaktur, produksi, nanti evaluasi minor, lempar ke pasar, muncul review lagi, begitu seterusnya. Jadi sebuah desain ini tidak ada yang berhenti di situ saja. Oh iya, iya. Desain permasalahan intinya permasalahan muncul, terus ditangkap, diriset, digarap desainnya, diproduksi, belum diproduksi, masih prototipe. Prototipe diuji coba, setelah diuji coba nanti terus produksi massal diunjang ke pasar, sama pasar diterima oleh masyarakat mereview, muncul masalah baru, ditangkap oleh desainer akan mengevaluasi itu dan seterusnya. Nah, itu yang namanya continuous improvement. Dulu waktu saya masuk dalam salah satu grup di tim untuk menangani proyek di salah satu pabrik, salah satu industri, itu mereka selalu menerapkan yang namanya continuous improvement. Begitu ada feedback ini selalu digunakan untuk memperbaiki proses desain, memperbaiki desain seterusnya dan seterusnya sampai ketemu sebuah desain yang oke, ini adalah yang terbaik. Jadi ini misalnya kita beli HP nih, aku pengen beli HP ini karena ada fasilitas ini yang butuh fasilitas itu. Ya nanti paling berapa bulan wis ganti mana ya karena akan selalu ada masukan dan desainer HP itu nggak akan berhenti. Mereka akan selalu melakukan yang namanya continuous improvement tadi. Nah itu nganu juga ya, cerdas-cerdasnya si konsumen kalau dia menganggap ini paling bagus ya tekan kapan untuk kartu terus padahal baru 6 bulan baru produknya dokumen dan seterusnya. Ya menangnya emang duit-duit itu. Ada ini saja suara-suara krandedet. Suara krandedet yang muka-muka ya kan. Iya. Ambil tak digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Ini nek wong duit iki malah angel bedake positif atau negatif. Alah malah ngomong. Wes iki intine ngomong krandedet. Ya. Sudah. Oke, ketemu. Ya. Jadi begitu. Bisa disimpulkan kalau kita balik ke omongan awal bahwa memang sih benar kalau desain itu peramal. Berdasarkan dari pengetahuannya dia, pengalamannya si desainer itu dan keahliannya si desainer itu bisa menentukan apa yang akan terjadi besok. Iya. Meskipun si desainer itu juga butuh masukan dari feedback feedback dari ya itu bedanya desainer dengan peramal. Kalau peramal itu tidak punya feedback. Iya, dia lepas mengeluarkan statement ya sudah, dia tidak akan menarik lagi statementnya. Wih, kemarin saya begitu ya, mudahnya sendiri. Berarti kalau tadi di awal kita ngomong desainer sama dengan peramal, setelah kita ngobrol kayak gini disimpulkan ternyata desainer itu bukan sama dengan atau tidak sama dengan peramal ya? Iya, tidak sama. Ya. Oh iya. Ya. Oke. Begitu ya. Bung Meja. Terima kasih Pak Meja. Sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kita suatu saat kita akan ngobrolin lagi tentang ngobrolin tentang hal-hal kayak gini lah. Ini hal-hal apa tuh? Oh ya, ini kan diskusi yang intinya itu kita ngobrol santai, tapi materi yang kita obrolkan santai ini bukan materi-materi yang ada di wedangan yang biasa kita obrolkan di wedangan itu kan hanya omong kosong. Ini ya
yang ngobrol santai tapi sesuatu yang berisi ya. Wah, jangan kan anu yo, sing ngobrol ketemu wong apa yo berisi. Iya. Omone wedane beda. Ngomong beda meneh. Isi gedabras kan apa. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you. Mateni iki carane. Aduh, Kita cek dulu deh.